Sejak akhir tahun 2021 hingga saat ini, harga minyak goreng di pasaran tak kunjung memperlihatkan tren kembali ke harga normal. Tidak hanya minyak goreng kemasan, minyak goreng curah pun harganya masih mahal di pasaran. Minyak goreng kemasan yang biasanya dihargai di kisaran Rp15.000 per liter, hingga saat ini bertahan di harga Rp20 hingga Rp25.000 per liternya. Sejatinya berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menormalkan harga minyak goreng. Namun entah mengapa, kebijakan demi kebijakan yang digelontorkan pemerintah bak sulit mengubah harga minyak goreng di pasaran. Dan kini harga kebutuhan pokok lainnya pun turut melejit. Satu persatu harga kebutuhan pangan ikutan naik. Setelah tingginya harga telur ayam serta melonjaknya harga cabai yang tembus hingga Rp100.000 per kilogramnya, masyarakat kembali dipusingkan dengan naiknya harga sayur mayur hingga 2 kali lipat. Lantas, langkah apa sajakah yang harus segera dilakukan pemerintah? Benarkah naiknya kebutuhan pangan disebabkan banyaknya pakan hingga bahan baku pangan berasal dari impor? Tim TV One mengabarkan. Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan dua orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Pak Bustanul Arifin, tenaga ahli utama kepresidenan, dan juga Pak Kudori, pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia sekaligus Komite Pendayagunaan Pertanian. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Pagi Mbak Rita, Mas Bayu. Oke, saya mau ke Pak Bustanul dulu. Iya, selamat pagi. Pak Bustanul, sebetulnya ini kan bisa dibilang ya, saya nyebutnya ini masalah klasik lah ya, karena setiap tahun, misalnya kalau kita mau menghadapi momen Hari Raya Idul Fitri atau momen hari besar, itu selalu ada kenaikan pangan. Apa sih sebetulnya Pak yang salah dengan tata kelola pangan kita? Mau dari mana? Dari semuanya kan. Jadi yang jelas begini, tata kelola pangan itu memerlukan orkestrasi yang besar, yang bagus, karena melibatkan banyak kementerian lembaga, bahkan BUMN. Per hari ini sudah disederhanakan dengan ada, saya sampaikan disederhanakan, ada Perpres 66 2021. Ya, dan Perpres itu memberikan kewenangan kepada Badan Pangan Nasional yang dipimpin oleh Mas Arief ya, Pak Arief Prasetyo Adi. Dan di sana nanti dari perencanaan ke eksekusi policy, bahkan sampai kepada pemantauan mungkin ya. Masalahnya secara administrasi beliau belum bisa full speed karena para deputinya masih dalam proses pengangkatan. Ya kita paham itu persoalan birokrasi, mudah-mudahan segera diketangani. Saya mendengar sudah nama-namanya sudah masuk ke Presiden, tinggal diangkat, sehingga nanti langsung bisa lebih konkret untuk menerjemahkan arahan, bahkan mungkin menerjemahkan RPJM dan menjadi suatu action di lapangan. Saya kebayang, saya bukan birokrat ya, tapi saya kebayang betapa beratnya, betapa sulitnya persoalan administrasi ini. Saya kebanyakan di kampus, begitu melihat rimba birokrasi memang demikian besar gitu. Dan saya pikir itu, awalnya saya menganggap itu persoalan ringan, tapi memang ternyata persoalan itu tidak ringan. Bahwa persoalan administrasi dan birokrasi bahkan lebih, jangan-jangan lebih substansi dari persoalan substansial yang selama ini sangat tekun. Gitu Mbak. Oke, Pak Bustanul, tapi pangkal masalahnya yang sekarang apa ya? Kalau misalnya tadi soal tata kelola kan tadi sudah mulai diperbaiki begitu ya. Karena kan beberapa kali Pak Presiden juga sempat menyebutkan ada ancaman krisis pangan dan energi gitu. Baik, betul. Sekarang kita bahas kepada substansi ya, tadi pada administrasi tata kelola. Secara umum Mas, di global memang mengerikan, kalau boleh saya sampaikan mengerikan itu, karena terjadi stagflasi bersamaan. Stagflasi itu stagnasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi. Ya, alhamdulillah Indonesia masih agak terkendali, inflasinya masih di atas 3,5 ya, belum sampai 4%. Mungkin Anda sudah baca, Turki 43%, Amerika yang 8% dan seterusnya. Kemudian di pangannya sendiri, dua persoalan sekaligus. Satu, akhir tahun lalu itu ada
perubahan iklim yang dahsyat ya, di beberapa tempat ada kekeringan. Kemudian saya pikir masyarakat juga sudah paham, ada perang Ukraina dan Rusia yang mengganggu betul-betul supply chain dari pasokan global. Mungkin banyak orang bertanya, emangnya kita setergantung itu kepada asing? Beberapa seperti gandum kita masih impor dari sana, dan Ukraina Anda tahu juga, dan Rusia juga produsen gas, ya, dan harga gas menjadi tinggi, kemudian logistik terpenuhi, sampailah turun, tertrikel ke kita, dan akhirnya menjadi ekspektasi pasar yang demikian tinggi. Satu. Yang ketiga, itu dua ya. Yang ketiga, ada faktor musiman di dalam negeri. Jadi yang sekarang sedang sangat tinggi itu horti, lebih tepatnya cabai. Tapi sebetulnya semua kami para akademisi sudah tahu, siklus itu sudah kita sampaikan, bahwa ada hal-hal yang memang kalau sekarang bawang merah juga sedang tinggi, kemudian prognosa baru diurutkan sampai beberapa bulan depan, setidaknya sampai Juli. Beras alhamdulillah so far oke, jagung perkiraan juga masih oke, tapi horti, terus terang horti, kemudian makanan atau pangan yang tergantung impor. Apa itu yang tergantung impor? Bawang putih untung belum tinggi, yang tergantung impor daging. Daging triple ya, naik sedikit. Dan yang paling parah, saya belum nyebut dari tadi, gandum. Jadi betapa harga gandum ini sejak perang Ukraina naik 3 kali lipat. Kita mungkin tidak terlalu merasa langsung, karena produknya itu kita tidak konsumsi langsung, tapi kita mengkonsumsi tepung terigu, mengkonsumsi mie instan, dan seterusnya. Dan itu pelan-pelan naik. Saya tanya kepada pengusaha, Pak, Anda naikin berapa? Oh, kadang seminggu, 2 minggu kita naikin, Pak. Nggak tahan kalau kita nggak naikkan. Kira-kira seperti itu. Dan itu yang berakumulasi menjadi satu, dan akhirnya kita tetap harus waspada. Jadi kalau mau singkat mungkin, di hulu, perencanaan produksi, peningkatan produktivitas, itu wajib. Hukumnya menurut saya wajib. Kemudian karena membangun pertanian ini tidak mudah, kita perlu siapkan off-taker. Apa itu off-taker? Pembeli. Jadi kita tidak bisa mempush produksi saja tanpa mempersiapkan pasar. Ya, sehingga kalau pasarnya aman kita produksi. Mungkin baru yang terakhir itu, kita tadi orkestrasi kebijakannya tadi. Oke, baik. Nah, tapi bisa nggak ya kalau misalnya kira-kira memproduksi gitu dari hulu, tadi Pak Bustano bilang dalam waktu dekat begini, setidaknya untuk meredam harga gitu. Nanti saya akan menanya ke Pak Hudori ya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.